Kita lanjut ke soal nomor 5. Sepotong kawat tembaga bersuhu 25 derajat Celcius, berarti ini nilai dari T1. Kemudian hambatannya adalah 100 ohm, nilai dari R ya. Koefisien suhu tembaga berarti ini alfa. Jika suhu tembaga menjadi 345, hambatan kawat tembaga menjadi, yang ditanyakan adalah nilai dari RT-nya. Oh, ini berarti nilai dari R0 ya, atau hambatan mula-mula. Untuk menghitung nilai dari RT, kita gunakan persamaan R0, 1 ditambah alfa dikali delta T. Masukin R0-nya 100, 1 ditambah alfanya 4 dikali 10 min 3. Delta T itu adalah T2 kurang T1, berarti 345 min 25. 100 kali 1 ditambah 345 dikurang 25 itu adalah 320 ya. 320-nya kita kali 4, hasilnya adalah 1280. Kemudian karena ada 10 min 3, berarti jadinya 1,28. Ini dijumlah aja ya, 1,28 ditambah 1 adalah 2,28 dikali 100 berarti 228 ohm. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika titik A dan B dihubungkan dengan tegangan 24 volt, perbandingan arus yang mengalir antara hambatan 24 ohm dan 3 ohm adalah. Nah, jadi karena masing-masing hambatan pada rangkaian ini nggak punya nama, jadi kita beri nama terlebih dahulu. Untuk 24 ohm adalah R1, yang ini R2, ini R3, dan yang 3 ohm adalah R4. Kemudian dia dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya adalah 24 volt. Kita langsung aja ya bahas ke soalnya. Untuk yang 24 ohm ini karena dia R1 berarti arusnya adalah I1, sehingga persamanya adalah V1 dibagi R1. Nah, karena untuk R1 ini dia paralel ya dengan rangkaian yang di bawahnya, sehingga nanti nilai dari V1 itu sama dengan nilai dari rangkaian paralel yang di bawah, yang kita anggap aja sebagai RS1 ya. Berarti V1 sama dengan V RS1, yaitu sebesar 24 volt. Karena kalau rangkaian paralel itu dia sama dengan nilai dari V total. Langsung aja masukin 24 volt dibagi R1-nya adalah 24 ohm, berarti arusnya adalah 1 ampere. Selanjutnya kita tinggal hitung nilai dari arus pada hambatan 3 ohm. Untuk 3 ohm itu berarti yang di sini adik-adik yang R4. Nah, karena R4 yang ditanya berarti I-nya adalah I4 ya. I4 adalah V4 dibagi dengan R4. Nah, karena kita belum tahu ya nilai dari V4, sehingga harus kita hitung terlebih dahulu. Untuk step yang pertama, kita akan menghitung berapa hambatan total dari RS1. Yang pertama kita hitung dulu untuk yang paralelnya, yaitu yang 6 ohm ya, kita kali dengan 3 ohm dibagi 6 tambah 3. Jadi kita kerjain yang di sini dulu adik-adik rangkaiannya. Berarti 18/9 adalah 2 ohm. Sehingga RS1-nya adalah 6 tambah 2 yaitu 8 ohm.
setelah kita dapat nilai dari RP dan RS1, kita akan menghitung nilai dari IS1-nya atau arus yang mengalir sepanjang rangkaian RS1. Berarti VS1 ya dikali dengan RS1. Nah, VS1 itu sama aja dengan nilai VRS1 atau kita buat aja ya VRS1. Berarti 24, RS1-nya adalah 8. Sorry ya, bukan dikali. Dibagi nih. Kan V itu V per R ya. V-nya 24 ya, RS1-nya 8, berarti 3 ampere. Nah, untuk nilai atau arus yang mengalir pada IS1, itu akan sama dengan arus yang mengalir pada hambatan paralel atau IP, sehingga nilai dari arus pada rangkaian paralel juga sama, yaitu sebesar 3 ampere. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai dari tegangan pada rangkaian paralel, yaitu dengan menggunakan persamaan pada arus paralel dikalikan dengan hambatan pada rangkaian paralel. IP-nya adalah 3, RP-nya adalah 2 ohm ya. Berarti 3 dikali 2 adalah 6 volt. Nah, karena rangkaian yang ini saya hapus dulu ya. Karena rangkaian yang ini adik-adik besarnya adalah 6 volt beda potensialnya dan dia rangkaian paralel, sehingga nanti beda potensial atau tegangan yang total ini yang 6 volt akan sama dengan tegangan pada 6 ohm dan 3 ohm. Sehingga kita bisa tuliskan V3 sama dengan V4 sama dengan VP, yaitu 6 volt. Nah, terakhir tinggal kita masukin aja ke persamaan ini ya, karena kita sudah dapat V4-nya yaitu 6 volt dibagi R4-nya tadi berapa ya? 3 ya. Berarti arusnya adalah 2 ampere. Nah, sehingga perbandingan untuk I3 I1 ya. I1 banding 3 ohm I4 adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Perhatikan rangkaian berikut. Besar E1 dan E2 berturut-turut adalah 12 volt dan 15 volt. Sedangkan besar R1 dan R2 bernilai sama besar yaitu 0,5 ohm. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, yang ditanyakan berarti berapa nilai dari I. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini karena dia ada dua beda potensial yaitu 12 volt dan 15 volt, sehingga kita mengambil untuk sumber tegangannya itu adalah sumber tegangan yang paling besar yaitu 15 volt, sehingga kita arusnya itu dari sini adik-adik, dari sini kemudian nanti dia ke kiri, kemudian dia ke kanan ya, ke atas, ke kanan, kemudian terus kembali ke bawah. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwasanya untuk nilai dari E1 itu dia bernilai negatif karena kutub yang pertama kali dijumpai oleh arus adalah kutub negatif. Oke, saya tulis dulu ya persamaannya, saya lupa, sorry ya. Berarti sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, ini persamaannya. Langsung aja kita masukin E1-nya berarti min E1. Kemudian untuk E2 juga sama ya. Kutub yang pertama kali dia jumpai adalah kutub negatif, berarti min E2 ditambah I dikali dengan semua R yang ada. Berarti ada R1
ditambah R2 ditambah R2 ditambah R2. Nah, kayak gini. Sama dengan 0. Masukin min E1-nya 12, E2-nya 15, ditambah I, R1-nya 5, R2-nya 1, R2-nya 3, R2 yang kecil juga 1. Bukan 1 ya, 0,5, sorry. Ini 0,5, ya, hapus semua. Ini tadi R1 ditambah R2 ya. R1-nya 5, ini berarti 0,5. Tambah 3, ditambah 0,5 sama dengan 0. Min 12 dikurang 15, berarti min 27. Ditambah ini berarti berapa? 9 ya? 5, 8, 9. Berarti nilai dari I adalah 27/9, yaitu 3 ampere. Jawabannya berarti yang C. Lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 12 ya. Perhatikan rangkaian berikut. Energi listrik yang mengalir pada rangkaian selama 20 menit berapa? Nah, untuk rumus ya, rumus menghitung persamaan dari energi itu adalah W sama dengan V kuadrat dibagi R dikalikan dengan T. Di mana V-nya adalah 3 volt, berarti 3 kuadrat dibagi R ini adalah R total, kita belum hitung ya, dikali T. Nah, T-nya kan ini satuannya menit ya, berarti kita harus ubah ke sekon. 1 menit itu adalah 60 sekon. Berarti kalau 20 menit itu setara dengan 1200 sekon. Oke, kita akan hitung berapa nilai dari R. Yang pertama kita hitung dulu yang R2 dan R3 ini ya. Di rangkaian seri ya, berarti RS-nya adalah 2,5 ditambah 3,5, hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian kita paralelkan. RP-nya berarti ini 3 ya tadi. Oh ya, 3 ya. 3 kali 6 per 3 tambah 6 ya. Berarti 18/9. Hasilnya adalah 2 ohm. Langsung aja masukin 9. Ini kita bagi ya, 12 bagi 2 berarti 6 kali 600. Hasilnya berarti 5400 joule. Karena di option jawabannya adalah kilojoule, berarti kita bagi 1000. Hasilnya adalah 5,4 kilojoule yang B.